than a moment. But would we be a waste of time? I know I like it when you hold me, but do I wanna call you mine? I swear I'm not trying to lead you on. I promise I'm not lying. I don't know what I want. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Ika Periska Sari Lutfiah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Lalu, silakan kalian siapkan alat tulis berupa buku catatan dan sebuah pulpen. Jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini. Sebelum itu, silakan kalian subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Mari langsung saja kita simak videonya. Dalam video kali ini, kita masih membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas, yaitu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas dengan KD 4.13, menyimpulkan isi kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau yang diperdengarkan. Mari langsung saja simak penjelasan berikut. Dalam video sebelumnya, kita telah mempelajari pengertian, ciri-ciri, jenis, serta unsur-unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, sekarang Ibu ingatkan kembali ya, apa yang dimaksud surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dibuat seseorang kepada orang lain yang berisikan tentang kepentingan pribadi. Sedangkan surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga berisi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dinas. Adapun cara-cara menyimpulkan isi surat di antaranya, yang pertama, membaca keseluruhan surat dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan bagian unsur-unsur surat. Biasanya, isi surat didapat setelah pembuka surat. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi surat dengan bahasa sendiri. Itulah cara menyimpulkan isi surat. Kita langsung saja berlatih menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Coba perhatikan terlebih dulu contoh surat pribadi berikut. Malang, 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupumu dan sahabatmu, Viola. Setelah kita membaca dengan cermat surat pribadi tersebut, sekarang kita akan menyimpulkan isi surat pribadi. Siapa pengirimnya, dari mana asalnya, bagaimana isinya, dan sebagainya. Setelah kita membaca dengan cermat surat pribadi tersebut, sekarang kita akan mencoba menyimpulkan isi suratnya. Terutama siapa pengirimnya, siapa penerimanya,
dan bagaimana kesimpulannya. Menyimpulkan isi surat. Pengirim suratnya adalah Viola, penerima suratnya adalah Ozi, tempat tanggal suratnya adalah di Malang, 14 November 2015. Isi suratnya berisi, Viola memberitahukan kepada Ozi bahwa libur semester ini ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Ozi. Dan dia diajak ayahnya sekalian bertemu dengan Ozi. Itulah alasannya mengapa surat tersebut dibuat oleh Viola. Lalu, apa kesimpulannya? Pada tanggal 14 November 2015, Viola mengirimkan surat kepada Ozi. Dengan tujuan, Viola memberitahukan kepada Ozi bahwa libur semester ini ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Ozi. Dan dia diajak ayahnya sekalian bertemu dengan Ozi. Untuk kesimpulan, kalian bisa menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Seperti itulah cara menyimpulkan isi surat dari surat pribadi. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan SMP Negeri 2 Cibung Bulang, 5 April 2021, nomor 0425-77-235, perihal rapat wali murid. Yang terhormat, orang tua atau wali murid kelas 7, di tempat, dengan hormat. Dengan ini, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibung Bulang mengundang Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa kelas 7 untuk menghadiri rapat bagi siswa baru dengan tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah. Rapat ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 9 sampai dengan selesai. Bertempatkan di Laboratorium Bahasa SMP Negeri 2 Cibung Bulang. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Sekolah Agus Nanang Sugiana, SPD, MSI. Dalam menyimpulkan surat dinas, tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Kita tentukan dulu siapa pengirimnya, siapa penerimanya, di mana dan kapan surat tersebut dibuat, dan bagaimana kesimpulannya. Kesimpulan isi surat dinas tersebut yakni pengirim suratnya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibung Bulang, penerima suratnya yakni wali siswa, tempat tanggal surat di Cibung Bulang tanggal 5 April tahun 2021, isi suratnya berisi, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibung Bulang mengundang para wali siswa untuk dapat hadir di sekolah dalam rangka rapat mensosialisasikan kegiatan sekolah bagi siswa baru. Jadi, kesimpulan isi surat dinas tersebut adalah pada tanggal 5 April 2021, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibung Bulang mengirim surat kepada wali siswa dengan tujuan mengundang para wali siswa untuk dapat hadir di sekolah dalam rangka rapat mensosialisasikan kegiatan sekolah bagi siswa baru. Begitulah cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Mudah bukan? Selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas berikut. Tugasnya adalah yang pertama, perhatikan dan baca surat pribadi dan surat dinas berikut dengan seksama. Kemudian, buatlah kesimpulan dari masing-masing surat tersebut. Tugas pertama mengenai surat pribadi. Contoh surat pribadi ini terdapat dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 pada halaman 254. Tugas kedua mengenai surat dinas. Nah, surat dinas ini terdapat juga dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 pada halaman 248.
Silakan kerjakan tugas dan belajar dengan benar ya. Semangat terus belajarnya. Sekian pembahasan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Jangan lupa subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.